Oke, di video sebelumnya kita telah melakukan instalasi Debian ya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan instalasi GNS3 teman-teman. Oke, di sini untuk VM Debiannya atau server Debiannya kita bisa power off dulu. Oke, jadi langkah pertama untuk instalasi GNS3, teman-teman bisa akan melakukan instalasi GNS3 VM. Jadi, ada dua hal yang perlu teman-teman install. Yang pertama itu adalah GNS3 ya, GNS3 untuk desktopnya ya, aplikasi GNS3-nya. Kemudian ada yang GNS3 VM. Jadi GNS3 VM ini adalah nantinya dia berupa OVA ya atau server ya. Nah, nantinya inilah yang akan mengintegrasikan antara VirtualBox teman-teman dengan GNS3 nantinya yang ini. Oke, mungkin pertama-tama kita akan lakukan instalasi GNS3 VM ya. GNS3 VM yang akan kita integrasikan dulu. Kita download ya. Teman-teman bisa langsung pilih yang VirtualBox, kemudian download ya. Bisa klik yang ini. Kebetulan saya udah download ya. Nah, setelah teman-teman install ya, sekalian aja kita juga install aplikasi yang ini, GNS3 yang ini. Teman-teman bisa pilih yang Windows ya. Nah, tapi untuk teman-teman penginstalan GNS3 ini harus create akun terlebih dahulu. Kalau teman-teman belum punya akun GNS3, ya teman-teman bisa create akun dulu seperti ini ya, semua isi first name dan lain-lain. Oke, karena kebetulan saya udah punya akun, ya saya sisa login ya, dan baru bisa mendownload. Jadi harus login terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman bisa langsung download GNS3-nya seperti ini. Oke. Jadi untuk VirtualBox-nya ini lumayan besar ya, tadi ya berapa? 866 MB ya, lumayan lah. Oke, langsung saja kita udah install keduanya. Yang pertama kita akan pasang yang GNS3 VM dulu ke VirtualBox kita ya. Caranya, pertama kita harus ekstrak dulu teman-teman. Kita harus ekstrak, karena ini bentuknya zip, kita ekstrak dulu. Oke, pastikan ini sudah diekstrak ya. Kita ekstrak terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita bisa masuk di sini ya. Di sini sudah ada .ova-nya. Nah, setelah kita ekstrak ya, teman-teman kita bisa masuk ke VirtualBox-nya. Kemudian kita bisa klik file ini, kemudian import. Nah, di sini kita akan milih lokasi OVA tadi atau lokasi GNS3 VM tadi. Jadi di sini GNS3 VM, kemudian kita klik yang OVA ini. Kita open, kemudian kita bisa next. Oke, kita include only. Oke, kita langsung finish aja. Ya. Kita tunggu ya. Kita akan tunggu. Mungkin akan saya percepat. Oke. Jadi setelah teman-teman berhasil mengimport GNS3 ya, kita bisa langsung melakukan setting dasar terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke network, teman-teman. Nah, di sini host only adapternya kita bisa masuk ke advance dan kita bisa allow all seperti ini. Ya, mungkin settingannya cuma ini ya. Kita bisa allow all seperti ini. Oh, kemudian yang kedua, tadi di awal untuk teman-teman yang ini alasan saya memilih VirtualBox 7.0 ya pada saat penginstalan, karena kita bisa atur ini apa namanya yang awalnya dari adapter manual, itu pastikan teman-teman konfigur adapter otomatis ya. Jadi pastikan nantinya ketika ada server yang terhubung dengan network host only, dia dapat mendapatkan IP secara otomatis. Jadi tadi ada awalnya adapternya itu manual, kemudian kita ubah menjadi otomatis. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita bisa jalankan ya. Oke, kita bisa tunggu ya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Jadi memang ini up-nya agak lama ya untuk GNS3 VM-nya. Kita tunggu, kita tunggu.
Oke. Nah, ketika sudah menampilkan tampilan seperti ini, ya, artinya GNS3 VM-nya sudah terinstall. Oke, langkah selanjutnya adalah kita langsung saja menginstal GNS3-nya. Jadi, habis GNS3 VM, kita lanjut untuk melakukan instalasi GNS3. Oke, jadi untuk keluar dari tampilan ini, karena ini saya udah gerakin mouse ya, tapi dia belum keluar ya, caranya adalah kita pilih CTRL. Tapi bukan CTRL yang sebelah kiri, tapi kita pilih CTRL yang sebelah kanan. Ini beda ya penggunaannya untuk VM, CTRL yang sebelah kanan. Oke, seperti ini. Setelah teman-teman udah menginstal GNS3 VM seperti tampilan ini, kita akan lanjut untuk melakukan instalasi GNS3 ya. Jadi ini GNS3 VM, sekarang kita akan install GNS3-nya. Ya, di sini tadi sudah kita install ya GNS3-nya. Teman-teman bisa langsung yes ya, cari lokasi ininya, tempat teman-teman menginstal GNS3-nya. Kita next saja, kita next saja. Nah, di sini itu teman-teman pilih centang satu aja ya, GNS3 desktop aja, kita next lagi. Nah, di sini teman-teman bisa langsung next aja ya program filenya. Tapi karena kebetulan saya tidak mau menyimpannya di C ya, karena kebetulan C saya udah mau full ya, udah mau penuh, saya simpannya di local disk D, kemudian mana program aplikasi. Nah, saya simpannya di sini ya. Kita bisa next. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan diinstal untuk GNS3 VM karena kebetulan saya udah install sebelumnya. Jadi mungkin cuma beberapa yang akan terinstall ya. Jadi GNS3 VM ini GNS3 ini bakalan install kayak Wireshark dan tools-tools untuk virtualisasi lainnya. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Nah, kita bisa next. Kita bisa yes saja di sini. Kita close saja dan finish. Oke, seperti ini ya. Kita close saja. Nah, nantinya GNS3 akan terbuka ya, terbuka dengan sendirinya. Kita tunggu. Nah, harusnya terbuka nih. Kalau enggak kita manual ada aja ya GNS3. Ini udah terbuka ya 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, kalau tampilan sudah seperti ini teman-teman, karena kita akan jalankan di virtual machine ya. Oh, sorry, catatan tadi, kalau teman-teman install GNS3 yang tadi, yang ini ya, saya lupa kasih tahu kalau kita itu harus terkonek ke internet ya, minimal ya, untuk lakukan instalasi GNS3 ini. Oke, lanjut untuk tampilan sekarang. Sekarang sudah masuk ke dalam aplikasi GNS3-nya ya. Nah, sekarang kita akan pilih yang paling atas ini, teman-teman. Kita akan menjalankan pada virtual machine, karena kita akan integrasikan antara VM kita atau VirtualBox kita dengan GNS3 ini. Kita bisa next ya. Kemudian ya kita pilih localhost 3080 ini defaultnya. Kita bisa next. Nah, di sini nih kita akan pilih VirtualBox ya. Tadi VM ya, VMware, sekarang kita pilih VirtualBox dan kita pilih yang GNS3 ini. Kita langsung next saja. Kemudian kita finish. Oke. Oke, sudah ya seperti ini ya. Oke, dan pastikan GNS3 VM-nya ini yang ada di sebelah kanan ini tadi awalnya abu-abu, agak menunggu sedikit. Nah, sekarang GNS3 VM-nya sudah hijau. Oke, GNS3 VM-nya udah hijau seperti ini, indikatornya udah hijau, artinya sekarang antara GNS3 kita dengan GNS3 yang ada GNS3 VM kita atau VirtualBox kita yang ada di sini sudah terhubung dengan GNS3 kita yang ada di sini. Oke, selanjutnya adalah gimana sih cara menggunakan GNS3 ini? Ya, jadi GNS3 ini ada banyak ada banyak tab yang bisa kita gunakan. Ya, misal, ya sekarang kita akan belajar untuk menggunakan GNS3 ini. Pertama, langkah selanjutnya adalah kita akan import. Ya, kita akan masukkan semua VM yang kita punya ke dalam GNS3 ini. Karena kebetulan kita tadi udah menginstal yang ini ya, VM yang ini. Nah, saya akan case kali ini saya akan memasukkan dua server ke dalam GNS3. Nah, caranya adalah pertama, kita akan cloning dulu ini. Kita nggak perlu install ulang dua server Debian lagi, kita bisa clone langsung, teman-teman. Kita clone seperti ini. Ya. Misal saya namakan server
Debian 1. Oke. Nah, ini kita ganti generate new MAC address dan kita next. Kita full clone, kita finish. Oke, seperti ini. Nah, nantinya servernya itu udah ke-clone dari Kelvin ini menjadi server Debian 1 ini. Nah, jadi kita nggak perlu install ulang lagi dari awal, seperti itu. Jadi ini pastikan yang Debian yang pertama kali kita install itu kita gunakan, kita nggak perlu otak-atik, kita gunakan untuk cloning aja ya, supaya nanti yang kita otak-atik yang ini, server Debian 1, ataupun nanti kita clone lagi, jadinya server Debian 2, seperti ini. Kita generate new MAC address, seperti ini. Kita full clone lagi, kita finish. Oke, jadi kita tunggu ya, agak cepet lah ini. Untuk server Debian 1, server Debian 2. Nah, sekarang total di VirtualBox kita ada 4 server. Server pertama, Kelvin. Server kedua ada GNS3 VM, ada server Debian 1, server Debian 2. Oke, nah ini sebenarnya kita bisa running, teman-teman. Dan default settingannya itu dia pakai, karena ini cloningan dari Kelvin ya, defaultnya itu ya settingan dari Kelvin gitu, server Kelvin. Oke, ya sama ya. Jadi passwordnya apa ya? Tadi passwordnya yang saya setting adalah Kelvin 123 ya kalau nggak salah. Ya kita jalankan coba. Kita ngetes dulu nih. Tadi ya hostname-nya sama kan dengan server Kelvin, namanya Kelvin karena emang ini cloningan dari, artinya kita kayak ngebuat server baru dengan cloningan server Kelvin. Nah, di sini kita bisa masukkan Kelvin, passwordnya tadi adalah 1234 ya. Nah, bisa masuk. Sekarang kita tes root-nya tadi, root. Kita masukkan passwordnya 123. Oke, bisa ya. Kita power off aja. Seperti itu. Kita mau ngecek aja apakah servernya berjalan dengan normal atau tidak. Oke, kemudian setelah kita buat cloningan seperti ini, dua seperti ini, kita akan masukkan server ini ke GNS3 ya. Jadi GNS3-nya kita buka. Nah, di sini defaultnya sebenarnya udah ada beberapa device ya yang bisa kita gunakan di GNS3. Oke, kita bisa please select project. Kita bikin new project dulu. New blank project. Misal konfigurasi Debian. Misal namanya seperti ini. Bebas ya namanya ya. Kita bisa oke. Oke, seperti ini. Setelah itu, ya karena kebetulan ada beberapa device saya. Ini kayak virtual. Kita pilih GNS3 ya. Ini kayak kita punya virtual komputer di sini. Nah, ini bisa di-delete. Ini bawaan dari GNS3-nya. Nah, sekarang kita bakalan mengambil server dari VirtualBox. Caranya adalah kita bisa masuk ke ini, file. Sorry, di mana ya? Oh iya, di edit, preference. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke VirtualBox VM. VirtualBox VM. Kita pilih new. Kita run this VirtualBox on my local computer. Kita pilih ya server Debian 1. Jadi yang Kelvin ini kita nggak usah masukkan ya. Kita pilih yang server yang habis kita clone tadi, server Debian 1. Kita finish. Oke, logonya seperti ini. Nah, ada beberapa yang harus kita setting, teman-teman. Kita bisa masuk ke edit. Pertama, yang akan kita yang akan kita ubah adalah logonya. Jadi awalnya dia logonya seperti ini ya. Komputer yang ini ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oh, nggak bisa. Oke, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita ganti logonya menjadi logo server. Ini simbol sebenarnya ya, bebas sih namanya simbolnya. Tapi kita masuk ke browse ini. Kita tunggu. Oke, kita pilih yang klasik ini. Kita scroll ke bawah dan cari bentuk yang menggambarkan server. Nah, seperti ini. Kita oke. Kemudian kita jangan lupa ubah networknya. Nah, allow GNS3 untuk menggunakan semua konfigur virtual adapter. Jadi kita centang yang ini. Oke, ya kurang lebih seperti ini aja ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, kita bisa oke di sini. Oke, kita bisa oke saja seperti ini. Kita langsung apply oke. Nah, nanti server Debian kita bisa masuk di sini. Oke. Nah, catatan teman-teman, satu server ini cuma bisa diimport sekali seperti ini. Jadi jangan import dua kali seperti ini ya, karena dia akan menyesuaikan dengan jumlah server yang ada di sini. Jadi kalau kita nge-clone di sini ada berapa? Misal ada server Debian 3, server Debian 4, maka total di VM kita bisa menambahkan server Debian 4 atau server Debian 3 kayak tadi.
Oke, jadi lognya akan seperti ini ya. Kalau kita menambahkan di scrolling lagi seperti ini, jadi cuma bisa menggunakan satu Debian dulu. Karena yang server Debian 2 belum kita import ke dalam GNS3-nya. Oke, nah caranya adalah kita bisa langsung bisa kayak terhubungkan, kita tambahkan lagi ya server Debian. Sorry, kita hubungkan lagi. Kita tambahkan lagi ya import yang server Debian 2. Tadi caranya sama, kita VirtualBox VM, kita new lagi, kita run this VirtualBox ya, kita next, kita pilih yang server Debian 2. Oke, kita finish, kita edit lagi, kemudian kita pilih ganti simbolnya di general setting, kita ganti simbolnya. Kemudian setelah itu kita tunggu dulu ya. Dia mengakses ke port localhost dulu, ke localhost di port 3080. Kemudian kita pilih classic. Kemudian kita pilih server lagi. Jadi bebas sebenarnya, ini cuma simbolik ya, simbol ya teman-teman. Kalau teman-teman masukkan di sini server, nanti logonya atau simbolnya berubah jadi server, dan di settingan network kita bisa pilih allow GNS3 use any configure VirtualBox adapter. Kita bisa oke, seperti ini. Kita bisa apply lagi, kemudian oke. Nah, di sini servernya sudah bertambah 2. Jadi kita bisa masukkan lagi server Debian 2. Nah, keunggulan dari GNS3 VM, teman-teman, kita akan melihat logical topologinya. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata ini sekarang bisa terhubung ke sini. Nah, sekarang kita akan hubungkan keduanya. Seperti ini, kita Ethernet 0 ke Ethernet 0. Coba kita jalankan. Nah, cara menjalankan, tadi ini kita hubungkan dua kabel ya. Kita klik di sini, kita pilih Ethernet 0, kemudian kita hubungkan di sini. Oke, setelah kita menghubungkan kedua server ini, kita bisa running, teman-teman. Kita bisa start. Oke, apakah ada log error? Oke, kita tunggu. Kita allow seperti ini. Oke. Nah, Debian 1, Debian 2 otomatis langsung nyala seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi otomatis nyala. Di sini juga Debian server satunya udah nyala. Jadi kita bisa konfigurasi dari sini tetap. Jadi kita bisa ngeremote server Debian 1, server Debian 2. Ketika kita nyalakan di sini langsung otomatis nyala ya servernya. Dan ketika kita mematikan server ini, kita stop, ya dia otomatis juga mati. Kita stop di sini ya. Server Debian 1, server Debian 2. Nah, kita buka power off kembali. Nah, kita tes lagi sekali lagi, kita nyalakan lagi. Kita start. Oke. Kita tunggu, kita start dulu. Oke. Otomatis server Debian satunya nyala. Kemudian kita start yang satunya lagi. Kita tunggu di sini. Nah, server Debian 2-nya nyala. Jadi semuanya terintegrasi, kita bisa kontrol melalui GNS3 yang ada di sini. Jadi mungkin kurang lebih ya begini ya penjelasan dari penggunaan GNS3, kita integrasikan dengan VirtualBox. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau teman-teman punya kendala, silakan sampaikan kepada PJ terkait. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kalau ada tutorial selanjutnya, mungkin kita akan lanjut di video selanjutnya.